Legiters, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ini cuaca mendung pagi-pagi. Olive ada pesanan lapis legit juga nih. Yuk ikutin ya. Pesanan lapis legitnya ada 3 loyang ya ini. Tapi berhubung ini bowlnya terbatas, jadi ini Olive masukin aja dulu untuk 2 kali adonan ya. Ini telurnya, kuning telurnya ada sekitar 60 biji ya Legiters. Full kuning telur. Karena memang lapis legit itu identik dengan kuning telur yang banyak. Lalu kemudian ini Olive masukkan gula halusnya ya. Ini gula halus, kemudian kita mixer. Ini di mixer sampai dia mengembang, sampai dia besar, sampai dia fluffy dan ringan. Oh ya, ada satu tips buat teman-teman yang pengen bikin lapis legit ya. Ini kocokan telur dan gulanya memang harus benar-benar sekali mengembang ya, biar nanti lapis legitnya jadi, dia nggak bantet atau kecil. Nah ini di tempat lain juga Olive lagi mixer butternya juga sampai fluffy begini, mengembang dan berwarna putih ya. Kemudian adonan telur tadi kita campur ke adonan butter ya, dikocok sampai rata sampai dia homogen semuanya, baru bisa deh dipakai buat adonan seperti ini ya. Ini Olive persingkat aja melapisnya karena emang udah dari tadi ya tidak sempat merecord terlalu lama karena memang kita mengejar dengan waktu. Sore ini udah harus dikumpul kayak tugas dong, sore udah harus dikirim ya Legiters. Ini juga karena oven Olive terbatas ya, cuman ada satu ukuran yang seperti ini, Galaxy oven ini, jadi cuman bisa masuk 2 loyang untuk sekali manggang. Sedangkan kita masih ada satu lapis legit lagi yang ukuran setengah nanti ya, mix rasa, original dan prunes. Nah ini memang begini lapis legit itu ya Legiters, harus satu-satu. Kalau kalian tidak sanggup melakukannya, serahkan saja ke Olive, tinggal pesen WA nanti dikirim deh ya. Promosi ya, sekarang promosi lapis legit. Tapi memang iya kok, bukan cuma promosi aja ya, ini memang lapis legit Olive ini enak banget, udah terbang kemana-mana Legiters. Bukan sombong ya, tapi alhamdulillah berkat resep yang hasil utak-atik. Olive cukup lama waktu trial and error menemukan resepnya ini ya. Ini resep dari keluarga, kemudian Olive uji coba kembali ya, bikin yang sesuai yang Olive mau. Karena rasanya juga Olive pingin rasa lapis legit itu rasa yang Olive inginkan gitu ya. Kriterianya dia harus manisnya pas, orang tua bisa makan, anak muda sampai anak kecil bisa makan. Terus dia tidak boleh over speak cook ya, karena pasti akan enak banget. Semewah-mewahnya rempah yang dipergunakan, kalau dia over tetap jatuhnya nggak enak ya nanti Legiters. Semuanya itu harus pas pada komposisinya. Dan alhamdulillah juga teman-teman di Pekanbaru, Legiters di Pekanbaru, di luar kota juga ada beberapa yang antusias dan cocok dengan lapis legit ini. Malah ada yang trauma makan lapis legit karena over speak cook ya, bisa maung kan, bisa pusing. Begitu makan lapis legit Olive malah ketagihan dan repeat order. Cuma kadang yang suka bikin heboh tuh, kebanyakan tuh suka minta ready ya. Ada yang ready kak, maaf ya Olive nggak siapin yang ready, semua harus order H-1. Biasanya di dalam kotak lapis legit ini Olive sertakan juga ucapan terima kasih Olive dan juga pisau agar mudah dikonsumsi ya Legiters. Lapis legit Olive ini tahan di suhu ruang selama 7-8 hari. Setelah itu dikonsumsi, dipotong, dimasukkan lagi ke dalam tempat yang rapat ya, seperti Tupperware itu, bisa tahan sampai 1 bulan. Nah ini kemudian Olive menggunakan box Olive sendiri ya. Dan ciri khas dari boxnya legit Olivia itu dia warnanya merah ya Legiters, karena terus terang aja Olive pencinta warna merah, sehingga kotaknya pun Olive buat berwarna merah sebagai identitas dari legit Olivia. Dan ciri khas lain adalah Olive selalu menambahkan stiker full butter atau full Wisman. Jadi Legiters boleh pilih mau yang full butter atau full Wisman ya, tergantung selera dan juga kocek. Tapi tentu yang full Wisman dia harganya 2 kali lipat daripada yang full butter ya Legiters. Next, sekarang kita bikin lapis legit ketiga, setengah loyang ya Legiters. Untuk memahami lapis legit kita harus mundur lagi ke belakang ke abad ke-17 sampai ke abad ke-19, dimana pada masa kolonial menguasai Nusantara ya. Di Belanda dan Jerman ada sebuah kue yang bernama Baumkuchen. Dia disebut juga kue pohon ya, karena begitu dipotong terlihat lapisan-lapisannya seperti diameter yang ada di dalam pohon.
Wah, akhirnya hujan turun juga ya Legiters. Ini lagi bikin adonan, ternyata hujan turun ya. Alhamdulillah banget. Sekarang kita balik lagi ya ke bom kucing tadi. Ketika akhirnya Belanda mendarat di Indonesia, nyonya rumah beserta dengan asisten rumah tangganya, yaitu orang Indonesia ya, membuat kue-kue dari Belanda. Nah, tetapi mereka juga menggunakan rempah Indonesia yang ternyata lebih enak gitu, lebih wangi hasilnya daripada resep asli dari daerah mereka. Nah, sehingga diberi nama dengan nama kue spikuk, artinya kue rempah ya. Jadi, lapis legit ini bukan hanya sekedar adaptasi ya Legiters, tapi juga merupakan simbol dua dunia. Tapi kenapa mesti aduan kuenya dibuat berlapis-lapis ya? Jawabannya sangat sederhana, karena pada masa kolonial, berlapis-lapis itu adalah sumber kemewahan. Makin banyak lapisannya, maka makin tinggi status pemilik rumah. Lapis legit itu tidak pernah terburu-buru, dia lahir dari kesabaran pembuatnya. Prosesnya yang panjang membuat tekstur yang tidak tergantikan ya. Padat tapi lembut, harum rempah tapi dia manis, kaya tapi dia tidak enek. Jadi deskripsinya seperti itulah ya Legiters. Dan sampai hari ini, lapis legit bukan hanya sekedar kue premium ya. Ia adalah lambang kasih sayang karena dibuat untuk orang penting. Kuenya juga dibuat dengan hati, dengan penuh kesabaran, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setiap kali seseorang menerima lapis legit, itu artinya ia diberi hadiah waktu oleh pembuatnya. Itu juga sebabnya lapis legit disebut sebagai kue yang mempunyai jiwa. Hari ini saat kita menikmati satu potongnya, kita sama saja menikmati sejarah dari generasi ke generasi. Perjumpaan budaya, kesabaran generasi, dan cinta yang dituang lapis demi lapis. Inilah asal kue lapis legit, kue yang bukan hanya punya cerita, tetapi juga punya simbol sejarah dan makna yang sangat dalam. Yeay, lapis legit kita sebentar lagi selesai Legiters. Ini Olive juga udah capek, bayangin deh dari pagi manggang, terus istirahat break sebentar, makan siang, ini manggang lagi. Alhamdulillah selesai semua. Berarti nanti sore ini Olive dinginkan dulu, baru kita packing dan kita kirim ya. Seperti biasa, pinggirnya dicongkel dulu pelan-pelan ya, seperti ini. Kemudian nanti kita diamkan biar dia nanti kebuka sendiri nih ya. Tapi tetap harus diginiin biar dia tidak dingin tapi tidak melengkung ke bawah. Jadi kalau kita seset pinggir-pinggirnya ini, nanti dia jadinya turunnya bersamaan. Tapi kalau kita nggak seset, ntar dia melengkung tuh. Dia melengkung agak bengkok. Ini lapis legitnya udah dingin ya Legiters. Udah di stikerin, udah di wrapping. Ini tinggal kita bungkus-bungkus seperti ini. Ini lapis legitnya 3 loyang ini adalah pesanan seorang kakak di Hong Kong, karena dia pesen karena besok ada acara di rumah keluarganya. Jadi dia pesen. Ini Olive juga mau segera kirim ojol sore ini biar besok bisa segera dikonsumsi untuk acara keluarga beliau. Baiklah Legiters, sekian dulu cerita Legit Olivia. Terima kasih buat kalian yang terus ngikutin kegiatan Olive ini. Semoga kalian murah rezeki ya, sehat-sehat selalu Legiters. Bagi yang nonton tapi belum subscribe, boleh di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan Olive doakan semoga kalian juga berlimpah rezeki. Bye bye Legiters.